Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 54. Suami Keren. Bahkan meski tensi darah Gole dalam keadaan normal, ia dengan segera melakukan USG karena Helios memaksa agar hasil pemeriksaan lebih akurat. Mas, lirih Gole berusaha meraih tangan kanan Helios. Di sebelah kanannya, Helios sudah langsung sikap menggenggam tangan kanannya. Sekarang aku percaya anak segalanya buat Mas Helios. Jujur ini cukup bikin aku lega buat merepis godaan Kak Cinta. Batin Gole refleks tersenyum haru dengan tanggapan sang suami yang selalu sikap kepadanya. Dentuman demi dentuman yang seketika memecahkan kesunyian di sana. Dan itu detak jantung dari jabang bayi dalam perut Gole, membuat senyum haru pecah menggantikan ketakutan di sana. Gole bahkan sekelas Helios sampai menitikkan air mata karena mereka terlalu takut. Apa yang Azura dan Excel alami juga sampai mereka alami. Dok, tahan bentar. Mau saya rekam sebentar saja. Rasanya benar-benar menenangkan. Merinding begini, meski lama-lama perasaan juga jadi campur aduk. Ucap Helios dengan suaranya yang sengal. Akibat kebahagiaan membuncah dan sampai membuatnya menitikkan air mata. Dentuman demi dentuman yang Helios rekam langsung menjadi musik wajib dalam kebersamaan mereka. Benar-benar bukan lagi lagu Jungkook maupun lagu BTS lainnya yang mereka putar, melainkan rekaman detak jantung buah hati mereka. Rekaman yang baru berhenti di esoknya sekitar pukul 5 pagi. Pagi, sapa Gole benar-benar manis. Ia yang masih meringkuk dan mengubar senyum segera merengkuh tengkuk sang suami menggunakan kedua tangannya. Helios hanya tersenyum pasrah membiarkan wajahnya diabsen menggunakan ciuman gemas oleh sang istri. Mas, sebelum baby lahir, ayo kita puas-puasin pacaran. Soalnya kalau sudah punya anak pasti beda. Pasti kita bakalan fokus ke anak. Atau malah kita sama-sama cemburu ke anak, karena perhatian kita enggak hanya ke pasangan lagi. Menurut berbagai curhatan yang aku simak begitu, Mas jangan bilang enggak, apalagi nantinya kita enggak bisa terus sama-sama selama 24 jam, yakin Gole. Belum apa-apa, Helios sudah pusing, kerepotan mengurus anak seolah sudah menyolok matanya. Namun bila membayangkan betapa menggemaskan dan bahagianya bisa bersama anak-anak, Helios tetap siap dengan segala resiko termasuk kerepotannya. Lagian kan ada papa mama kamu, mereka pasti senang banget kalau dikasih banyak cucu. Sudah jangan pusing, yang namanya orang tua, apalagi orang tua super penyayang sekelas orang tua kamu, harta berharga mereka beneran cucu. Malahan bisa jadi mereka lebih sayang ke cucu daripada ke anak sendiri. Kalau ke anak minimal ngomel pasti kan, kalau ke cucu enggak bakalan. Apa-apa dimaafkan, paling dalam hati saja uring-uringan dikit. Papa, mama kamu tipikal yang begitu. Yakin Helios yang sudah langsung tertawa karena Gole sudah lebih dulu melakukannya. Ayo, siap-siap sholat, kamu yang ngajarin aku biar makin rajin. Apalagi Allah sudah kasih kita semua bahagia. Yang kita butuhkan bahkan mau. Serga Helios benar-benar semangat. Ia berangsur menuntun Gole dengan hati-hati, hingga kebersamaan manis mereka sampai di rumah sakit mereka ingin memantau CCTV. Berbagai bekal yang berkaitan dengan Calvin mereka bawa. Bukan hanya beberapa lembar foto Calvin karena KTP, dan juga surat keterangan sakit Calvin juga mereka bawa.
Kali ini Helios sengaja ikut bersuara karena tak mau sang istri berjuang sendiri. Sebentar, balas manajer rumah sakit yang langsung mereka temui sekaligus minta izin. Detik itu juga kedua mata Cole berkaca, kaca seiring kedua mata lebatnya yang perlahan menjadi sipit. Kenyataan yang Helios yakini istrinya sedang tersenyum lepas. Apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan di dalam, pikir Jay yang sudah membuntuti Helios dan Cole lagi. Namun saat kemarin malam Helios memboyong Cole ke sana memeriksakan keadaan janinnya, Jay tidak ikut karena memang tidak mengintai selama 24 jam. CCTV depan rumah sakit ketika tanggal Calvin melakukan penarikan tunai, benar-benar diputar. Dada Helios apalagi Cole makin berdebar-debar. Cole sampai panas dingin dan berakhir kebelet pipis. Kenyataan yang menjadi drama pemutaran CCTV hingga sempat tertunda. Namun setelah dipastikan, mereka tidak melihat Calvin masuk ke ATM di depan rumah sakit. Di jam yang tertera justru seorang wanita yang melakukan tarik tunai. Wanita itu siapa? Lirik Cole refleks kemudian melirik sekaligus menatap sang suami. Coba tolong ikuti kemana wanita itu pergi. Refleks Helios tak mau kecolongan. Ia yang awalnya bersedekap berangsur merangkul Cole. Tangan kiri menggenggam tangan kiri Cole, sementara tangan kanan menggenggam tangan kanan. Jemari tangan mereka mengisi ruas satu sama lain. Baik, Mas, balas sang manajer dan segera membuat satpam yang mengendalikan jalannya pemeriksaan CCTV segera menjalankan keinginan Helios. Sosok wanita berambut panjang dan diikat tinggi yang melakukan tarik tunai memasuki rumah sakit dengan tenang. Tak ada tanda mencurigakan jika wanita itu telah melakukan kejahatan termasuk itu menguras ATM Calvin. Apa jangan pas di Cilacap, Kak Calvin kecelakaan, dan wanita ini yang membantu Kak Calvin, lirih Cole kepada sang suami. Helios menghela napas dalam kemudian menggeleng. Ia tak mau langsung menyimpulkan karena penyelidikan saja baru dimulai. Bahkan meski kemungkinan tadi juga bisa saja terjadi, ia meyakinkan kepada sang istri. Atau malah Kak Cinta yang sakit, sergah Cole masih menduga-duga. Sadar sang istri mulai tidak bisa tenang, Helios sengaja mengeratkan rangkulan tangannya terhadap punggung Cole. Pak, maaf, bisa buka semua CCTV-nya, ini tadi wanita itu datang dengan siapa? Ucap Helios lantaran tidak ada tanda wanita di CCTV menemui Calvin. Baginya jika ingin mengetahui kejadian yang sesungguhnya, semuanya wajib digali dengan teliti. Hingga pada akhirnya, ia dan kedua anak buahnya yang turun tangan terlebih menyelidiki hal semacam sekarang sudah menjadi keahlian mereka. Masya Allah, suamiku keren. Ternyata Allah punya alasan kuat kenapa kami sampai menikah. Mas Helios bisa memecahkan perkara yang enggak sembarang orang bisa lakukan. Dalam hatinya, Cole yang Helios dudukkan di tempat duduk satpam di sana, benar-benar mengagumi sang suami. Di lain sisi, Jay yang makin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, menjadi ragu untuk mendekat.
Aku harus melakukan penyamaran yang enggak sembarang orang bisa mengenaliku. Pikir Jay yang berdiri di sebelah hamparan motor di tempat parkir bagian depan rumah sakit. Setelah merenung serius, Jay justru tertarik dengan gaya penampilan Cole. Aku harus jadi wanita bercadar, yakinnya buru mengawasi sekitar. Ia mencari toko pakaian muslim terdekat kemudian buru dari sana agar ia tidak tertinggal oleh rombongan Helios. Setidaknya aku harus melenyapkan Helios, ingat Jay dalam hatinya. Niatnya menyingkirkan Helios jika pria itu tetap tidak mau tunduk kepadanya, benar makin kuat. Tak kurang setengah jam dari kepergiannya, Jay kembali dan berpenampilan layaknya Cole. Hanya saja, Jay menggunakan warna pink muda hingga penampilannya lebih feminin. Selain itu, Jay juga sudah meminta orang untuk mengawasi rombongan Helios hingga ia tak tertinggal kebersamaan di sana. Helios dan rombongan masih ada di sana. Pria itu tampak mengotak-atik CCTV dan kedua mafianya akan sigap membantu. Wanita tadi bareng Kak Calvin dan tampaknya Kak Calvin juga membantu wanita itu, pikir Cole yang menyimak cocok logi dari sang suami. Di CCTV terekam si wanita yang datang menggunakan mobil Calvin, yang mana selain mengemudikan mobil, Calvin juga tampak membantu mengurus paruh baya yang diangkut. Masa iya, wanita itu istrinya Kak Calvin, atas dasar apa? Apalagi aku nggak kenal. Semua yang berkaitan dengan Kak Calvin apalagi urusan asmara, semuanya beneran nyaris aku ketahui semua, Mas, lirih, Cole lagi. Kita sudah mengantongi alamat wanita itu. Ayo kita tanyakan ke keluarga Azura sekalian makan siang di rumah makan mereka. Ini bahkan sudah lewat jauh dari jam makan siang, ucap Helios sambil merangkul sekaligus menuntun Cole pergi dari sana. Oh iya, semoga mereka tahu siapa wanita itu. Soalnya aku kepikiran Kak Calvin yang bilang kalau dia sudah menikah. Apalagi Kak Calvin tipikal yang susah dekat dengan wanita. Mas, lirih Cole benar khawatir. Ya, aku paham. Helios mengangguk dan memilih memeluk erat sang istri sambil terus melangkah menuju mobil mereka. Sebab yang Helios kira, alasan sosok bercadar pink muda mengawasinya, karena wanita itu tertarik kepadanya. Alasan Helios memeluk Cole agar wanita bercadar pink itu sadar diri bahwa Helios tak mungkin tertarik karena Helios sudah memiliki Cole. Hubungan mereka sedekat itu. Andai aku melukai Helios, sepertinya Cole juga akan marah, pikir Jay yang masih bersembunyi di balik penyamarannya. Enggak apa, Cole enggak perlu tahu, yakin Jay buru mengendarai motor gedenya. Ia mengikuti mobil Helios dari kejauhan. Excel masih di kampung, ucap Helios yang kemudian menyadari, wanita bercadar pink tadi mengikutinya. Wanita bercadar pakai motor gede, Jay, pikir Helios sudah langsung siaga. Karena andai sosok serba pink layaknya Ojan di masa lalu itu sampai mengikutinya hingga rumah makan milik keluarga Azura, berarti memang ada unsur kesengajaan.
Andai bukan Jay, Helios yakin itu bagian dari mafia lawannya. Sekitar 1 jam berlalu, sosok tadi tak terlihat lagi. Namun Helios tetap siaga dan malah mengabarkannya, termasuk kepada Cole. Serba pink, Mas, jangan itu Ojin, atau Ojan pas nyamar jadi wanita bercadar serba pink, yakin Cole dan langsung dilirik penuh tanya oleh mata kiri sang suami. Ojan, bisa pakai motor gede? Tanya Helios memastikan. Bisa Mas, gitu kan dia memang kaya. Nyetir saja sebenarnya dia pinter. Alasannya jadi kayak konslet kan efek setiap nikah dia gagal. Belum malam pertama sudah cerai. Makanya dia memilih mengejar janda. Mungkin efek sudah lelah mengejar cinta gadis desa, jelas Cole. Jangan bahas begitulah, kesannya kamu jadi ikut konslet, ucap Helios. Ih Mas, masa iya aku dikatain konslet juga, sebal Cole. Tapi Helios tampak tidak akan mengubah tanggapannya. Depan belok kanan, 4 rumah dari depan yang halamannya luas. Itu rumah makan tujuan kita, ucap Helios. Setelah merenung sejenak, Cole berangsur berkomentar, paham banget, Mas, karena yang Helios sebut memang rumah makan cabang milik keluarga Asura, tapi telah dikelola oleh Akala. Ada anak buahku yang jaga di sana, ucap Helios. Hah, kok gitu? Memangnya ada apa? Cole berbisik dan sudah langsung sangat penasaran. Helios menghela napas dalam kemudian membuat punggungnya yang awalnya bersandar, menjadi lebih tegap. Ia sengaja menatap Cole penuh keseriusan meski ia masih memakai kacamata hitamnya. Memang ada kasus Nina. Excel minta beberapa anak buah kami buat ditaruh di sana dan sampai sekarang masih ada, yakin Helios. Tapi, Nina itu, siapa? Namanya asing banget. Yang di Ik Akala. Cole ingat kiriman Ik Akala dan semat aduk perasaannya atas kisah yang Akala bagikan di sebuah kiriman dan mencatut nama Nina. Hati, lirih Helios beberapa saat kemudian. Ia kembali membopong Cole ketika istrinya itu hendak keluar. Aku lupa kabari Ibu Arum, Mas. Takutnya Ibu Arum enggak di sini. Ucap Cole sambil mengeluarkan ponselnya dari tas selempang kecil, meski Helios masih menurunkannya dengan hati-hati. Bersambung.